Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah, kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat belajarnya. Setelah kita libur dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kali ini kita sudah mulai beraktivitas atau belajar kembali. Namun tentunya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada pekan-pekan sebelumnya, kita telah belajar tentang energi listrik, baik itu rangkaian listrik maupun yang terbaru pada pekan kemarin, yaitu proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Maka kali ini, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sumber energi terbarukan. Sebagai pengingat pelajaran pekan kemarin, di sini ada gambar, yaitu bagaimana energi listrik itu sampai ke rumah kita atau proses penyaluran energi listrik. Dapat kita lihat sama-sama, tentunya yang pertama adanya pembangkit listrik, di mana di pembangkit listrik inilah listrik dihasilkan. Lalu kemudian tegangan dinaikkan di transformator penaik tegangan. Jadi energi yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Sehingga akhirnya listrik tegangannya naik ya hingga 500 kV. Selanjutnya, listrik pun masuk ke gardu induk ya, melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dan di sanalah ada trafo penurun tegangan. Jadi ada stasiun trafo penurun tegangan yang akhirnya menurunkan tegangan yang tadinya 500 kV menjadi 20 kV. Kemudian listrik pun disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Dan kemudian juga masuk ke trafo distribusi dan akhirnya masuk ke pemukiman. Inilah dia proses singkat bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah warga. Dari proses ini bisa kita lihat bahwa komponen utama pada proses penyaluran energi listrik yaitu ada sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, telah dijelaskan bahwa di situ ada sistem transmisi atau sistem distribusi. Nah, penemu dari sistem transmisi ini yaitu Nikola Tesla, di mana Nikola Tesla ini merupakan penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nikola Tesla ini mempunyai rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Dan Nikola Tesla
sangat menyukai matematika dan fisika. Nikola Tesla pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Di mana kemudian setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola pun mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Yang PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Tentunya, di era globalisasi ini, dengan semakin banyaknya teknologi-teknologi yang canggih yang ditemukan, maka hampir seluruh penemuan-penemuan tersebut menggunakan energi, terutama energi listrik. Contohnya saja mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tentunya tanpa listrik, kita nggak mungkin ya bisa hidup seperti sekarang ini. Maka, dalam menggunakan listrik, tentunya kita butuh yang namanya menggunakan dengan cara yang bijak, yaitu menghemat energi listrik. Sebagai pengingat, bagaimana cara kita menghemat energi listrik, yaitu bisa kita lakukan dengan memilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Lalu juga kalau tidak ada elektronik yang digunakan, maka kita matikan agar tidak mengkonsumsi energi listrik walaupun tidak digunakan. Dan sebelum meninggalkan ruangan juga, kalau kita menyalakan AC, maka AC-nya perlu kita matikan. Dan tentunya masih banyak cara menghemat energi listrik yang kemarin juga pada pekan sebelumnya telah kita bahas. Lalu apa manfaat dari hemat listrik? Yang pertama, tentunya menghemat pengeluaran. Dengan kita menghemat listrik, sudah jelas, maka biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan. Dan sebaliknya, jika kita semakin boros dalam mengkonsumsi listrik, maka semakin besar tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh orang tua. Selanjutnya, menjaga performa barang elektronik. Dengan kita menghemat listrik, kita juga berarti memelihara barang elektronik supaya tidak cepat rusak dan mempunyai umur yang panjang. Contohnya saja AC. AC yang menyala terus-terusan bisa membuat AC tersebut penuh dengan debu atau kotoran sehingga kinerjanya terganggu. Contoh lain, misalnya lampu. Dengan mematikan lampu, maka kita bisa menghemat umur lampu sehingga masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita tidak perlu membeli lampu baru. Yang ketiga, menghindari resiko arus pendek. Arus pendek listrik atau konslet bisa menyebabkan kerusakan berbagai alat elektronik bahkan kebakaran. Konslet biasanya terjadi saat adanya kabel listrik yang rusak. Sehingga dengan kita menghemat listrik, yaitu mematikan alat-alat elektronik saat sedang tidak digunakan, berarti kita juga dapat menghindari resiko arus pendek atau konslet. Selanjutnya, membantu mengurangi polusi udara. Karena kebanyakan pembangkit listrik di Indonesia
masih menggunakan bahan bakar fosil, sehingga hasil pembakarannya menghasilkan polusi udara serta gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin tinggi pemakaian listrik, semakin besar gas buang atau emisi karbon yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan kita menghemat listrik, berarti secara tidak langsung kita sudah berkontribusi dalam menghemat konsumsi bahan bakar fosil, serta mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, ini juga manfaat yang sangat penting, yaitu berkontribusi terhadap penurunan cadangan bahan bakar fosil di alam. Tadi telah disinggung bahwa sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Contohnya seperti minyak dan batu bara, di mana jenis bahan bakar tersebut termasuk sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Sehingga tentunya lama-kelamaan cadangan bahan bakar fosil tersebut akan habis. Makanya dengan menghemat konsumsi listrik, ini berarti kita juga telah berperan dalam mengurangi habisnya sumber daya bahan bakar fosil. Inilah dia beberapa manfaat yang kita ketahui apabila kita menghemat listrik. Lalu apa dampak? Dampak boros energi. Dampak di sini artinya adalah pengaruh kuat. Nah, namun di sini yang kita bahas pengaruh kuat dalam hal negatifnya, yaitu dalam hal ketika kita boros menggunakan energi listrik. Yang pertama, terjadinya peningkatan suhu global. Yang kedua, dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang semakin berkurang. Yang keempat, terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak. Yang kelima, pengeluaran yang semakin membengkak karena tagihan akan meningkat. Inilah dia dampak dengan kita boros energi listrik. Tadi telah dibahas telah disinggung bahwa ada sumber energi tidak terbarukan. Ya, sumber energi itu sendiri memang terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi tidak terbarukan atau yang tidak dapat diperbarui, dan sumber energi terbarukan atau yang dapat diperbarui. Beda ya, yang pertama tidak terbarukan, berarti tidak dapat diperbarui. Yang kedua terbarukan, berarti dapat diperbarui. Sebagai penjelasan lebih lanjut, sumber energi tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui tentunya. Walaupun memang sebagian ada yang dapat diperbarui, hanya saja memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi tidak terbarukan ini saat ini masih merupakan sumber energi yang umum, di mana banyak digunakan untuk kebutuhan energi pada kehidupan sehari-hari. Contoh dari sumber energi tidak terbarukan yaitu sumber energi dari fosil dan mineral alam seperti minyak bumi, batu bara, uranium, minyak mentah, dan lain-lain. Dan untuk menjaga ketersediaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini, maka banyak pihak yang memanfaatkan sumber energi alternatif atau dengan kata lain, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis,
bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sehingga energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy, atau dengan kata lain renewable energy. Jenis-jenis sumber energi terbarukan atau renewable energy yang dimiliki Indonesia cukup banyak, dan jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Berikut ini sumber energi yang terbarukan. Yang pertama ada biofuel. Biofuel ini atau bahan bakar hayati merupakan sumber energi terbarukan berupa bahan bakar, yaitu baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel ini adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan juga tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti tanaman jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Selanjutnya ada biomasa. Biomasa ini merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM Pulau Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal, yaitu panas, yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dimiliki Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak Jawa Barat, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada air. Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia saja terdapat puluhan PLTA seperti PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur, Jawa Tengah, PLTA Karangkates, Jawa Timur, PLTA Riam Kanan, Kalimantan Selatan, dan PLTA Larona, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada angin. Energi angin atau bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga bayu PLT Bayu Samas di Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ada matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem di Bali, PLTS Serayu 2
PLTS Mule, dan PLTS Solor Barat di NTT. Yang selanjutnya ada gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Namun sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Secara lebih lanjut atau lebih rinci, mari kita bahas dua sumber energi terbarukan, yaitu yang pertama, tenaga surya atau matahari. Teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan semakin dikembangkan pada era globalisasi ini karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia di masa depan. Salah satu yang termasuk teknologi ramah lingkungan yang mulai banyak digunakan yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari. Energi matahari sebagai sumber energi terbarukan akan selalu memberi manfaat bagi kehidupan, di mana energi matahari juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Panel surya tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN sekitar 60%. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sel surya pada panel surya disebut juga sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya dan volta berarti listrik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sekumpulan sel surya yang terhubung secara elektrik dan dikemas ke dalam bingkai disebut panel surya. Dan semakin banyak panel surya yang dihubungkan, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Secara singkat, inilah dia cara kerja panel surya. Yang pertama, cahaya matahari akan mengenai panel surya, di mana panel surya kemudian mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Arus listrik yang dihasilkan menuju solar charge control. Solar charge control yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Inilah dia cara kerja PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada biomasa. Sumber energi terbarukan memang merupakan jalan keluar dari ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Sehingga selain energi matahari, ada juga sumber energi terbarukan yaitu biomasa. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Di pembangkit listrik biomasa, limbah kayu atau limbah lainnya dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Di sini bisa dilihat ya.
Jadi ada pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Ini kotoran ternak. Gas metana yang digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran kemudian digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Lalu kemudian energi listrik dihasilkan. Di negara-negara maju, salah satunya negara Jerman, pembangkit listrik energi biomasa telah berhasil menyumbang sekitar 12,5% untuk pasokan listrik negara tersebut. Energi biomasa di negara tersebut berasal dari kotoran hewan ternak ataupun limbah kayu yang telah diolah menjadi pelet. Pelet merupakan butiran sebesar pil yang mengandung serbuk bahan organik yang dipadatkan. Bahan organik yang digunakan dalam energi biomasa dapat diperoleh dari mikroorganisme. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai sumber energi terbarukan. Tugas kalian selanjutnya yaitu mencari informasi mengenai pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan yang lain. Yang telah dibahas. Tadi dibahas telah 2, yaitu tenaga surya dan biomasa. Maka tugas kalian mencari sumber energi terbarukan lainnya, baik itu biofuel, angin, atau panas bumi. Dipilih salah satu. Kemudian, dibuat diagram kerja dari tiap-tiap pembangkit listrik tersebut dalam bentuk poster. Nah, jadi misalnya kalian pilih sumber energi terbarukan angin, maka kalian buat diagram kerja dari pembangkit listrik tenaga angin. Lalu dibuatnya di dalam bentuk poster, di mana kemudian dihias posternya dengan spidol warna-warni. Dan lengkapi juga dengan gambar yang berkaitan informasi tersebut. Ya, demikian tadi pembahasan singkat materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya sebagai tambahan wawasan buat kalian, banyak-banyaklah membaca dari berbagai sumber terkait sumber energi terbarukan atau terkait materi hari ini. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.